Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Dimulai dari pengertian yang terlebih dahulu, sumber daya alam adalah suatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, jadi sumber daya alam itu asalnya dari mana? Ya, berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi kalau misalnya sesuatu sama dapat di alam juga, tapi tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia, maka sesuatu itu bukan merupakan sumber daya alam. Itu dari segi pengertiannya ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ada klasifikasi sumber daya alam atau penggolongan sumber daya alam atau pengelompokan juga ya. Ada 3 jenis pengelompokan. Yang pertama berdasarkan sifatnya, ada sumber daya alam fisik, ada sumber daya alam hayati. Yang kedua berdasarkan lokasi atau tempatnya, ada sumber daya alam terestrial, ada sumber daya alam akuatik. Yang ketiga, berdasarkan pemulihannya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, lanjut. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, yang pertama ada sumber daya alam fisik, ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam fisik adalah jenis sumber daya alam berupa benda. Contohnya apa? Contohnya udara, bahan galian atau barang tambang, tanah, tenaga panas bumi, dan air. Oke. Yang kedua ada sumber daya alam hayati. Ya, hayat itu artinya hidup. Berarti sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa aja? Ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, karena manusia adalah makhluk yang memanfaatkan sumber daya alam, jadi manusia bukan termasuk ke dalam sumber daya alam hayati. Jadi yang termasuk sumber daya alam hayati adalah tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan apa? Contohnya pohon kelapa ya. Pohon kelapa bermanfaat atau bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Selain itu hewan, contohnya apa? Contohnya banyak ya. Contohnya hewan sapi. Sapi susunya bisa dimanfaatkan untuk minum dan lain sebagainya. Terus juga dagingnya juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itu berdasarkan sifatnya ya. Ada sumber daya alam fisik, ada sumber daya alam hayati. Artinya kalau sumber daya alam fisik, sumber daya alamnya tidak hidup. Ya, bukan hayati. Kalau hayati sumber daya alam berupa makhluk hidup. Berarti kalau sumber daya alam fisik adalah sumber daya alam berupa benda mati, tidak hidup. Oke, itu berdasarkan sifatnya. Kita lanjut ya. Selanjutnya sumber daya alam berdasarkan lokasinya atau tempatnya. Ada sumber daya alam terestrial, ya. Ada sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang berada di daratan. Terestrial, lokasinya di daratan. Contohnya apa? Contohnya tanah, ya, hutan, dan bahan galian. Pokoknya sumber daya alam yang lokasinya ada di daratan. Selanjutnya ada sumber daya alam akuatik, yaitu sumber daya alam yang berada di perairan. Baik itu di laut, di danau,
di rawa, dan lain sebagainya. Pokoknya adanya di perairan ya. Contohnya apa? Contohnya ikan. Terus rumput laut dan energi gelombang. Seperti itu. Ya. Berdasarkan lokasinya, kalau terestrial adanya di daratan, kalau akuatik adanya di perairan. Ini ya. Selanjutnya berdasarkan kemungkinan pemulihannya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya. Ya, jadi setelah kita pakai dapat dikembalikan persediaannya. Sumber daya alam tersebut dapat diperbaharui dalam waktu yang tidak terlalu lama atau relatif mudah. Jadi bisa kita dapatkan dengan mudah dan cenderung tidak akan habis gitu. Kita pakai terus-menerus. Diperbaharui dengan cara apa? Yang pertama, kalau makhluk hidup dengan cara reproduksi. Ya, reproduksi. Contohnya hewan ayam. Ya, ayam kita manfaatkan setiap hari, kita makan setiap hari, misalnya makan ayam terus. Nah, si ayam tersebut selama masih bisa bereproduksi tidak akan punah. Jadi kita bisa terus-terusan makan ayam. Gitu. Bisa terus-terusan kita manfaatkan ya. Selanjutnya ada diperbaharui dengan cara siklus atau kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Contohnya apa? Siklus air dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu jenis sumber daya alam yang memerlukan waktu sangat lama untuk pemulihannya jika telah habis dimanfaatkan, atau bahkan tidak dapat pulih sama sekali. Contohnya apa? Contohnya minyak bumi, batu bara, dan berbagai mineral atau batuan. Ya. Jadi contohnya batu bara ini berasal dari tumbuhan yang tertimbun jutaan tahun yang lalu. Ya, jadi bayangkan jika batu bara itu kita gunakan terus-menerus, maka dia akan habis dan memerlukan jutaan tahun lagi supaya kita dapat menggunakan batu bara tersebut. Jadi pemulihannya sangat lama sekali kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, pemulihannya cepat. Ya. Oke, itu sumber daya alam berdasarkan pemulihannya ya. Nah, di sini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara reproduktif. Ya, contohnya pertanian sawah misalnya. Sawah itu setelah dipanen maka direproduksi lagi, ditanam lagi, diambil lagi untuk makan, ditanam lagi. Ya, pemulihannya cepat sekali. Selanjutnya ada peternakan, sapi, ya, kambing. Ya, setiap hari misalnya ada pemotongan, tapi disisakan kambing untuk reproduksi, untuk perkawinan. Jadi punya anak lagi, kita makan lagi, punya anak lagi. Ya, jadi pemulihannya cepat. Terus perikanan juga sama. Ya. Selanjutnya ada kehutanan. Kehutanan atau tumbuhan juga ya. Jadi setelah kita pakai, kita tanam kembali pohonnya, kita bisa manfaatkan lagi, kita tanam lagi, dan begitu seterusnya ya.
Nah, ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara reproduktif. Selanjutnya, ini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara siklus. Ya, secara siklus itu kejadian yang terus-menerus berulang. Contohnya ada siklus air. Siklus air di sini seperti pelajaran kelas 10 ya, sudah saya jelaskan. Jadi air di muka bumi ini karena adanya sinar dari matahari terjadi evaporasi atau penguapan. Nah, karena adanya panas dari matahari, air di bumi terjadi evaporasi atau penguapan. Selanjutnya, si titik-titik air yang ada di langit akan berkumpul. Berkumpul menjadi apa? Menjadi awan. Ya, atau proses kondensasi. Nah, setelah si awan ini berat dengan titik-titik air, setelah keberatan maka akan terjadi hujan. Rain, hujan atau presipitasi. Kemudian air ini kemana? Air ini ada yang ke danau, ada yang ke laut, ada juga yang masuk ke tanah. Si air ini terkena sinar matahari atau panas matahari akan mengalami evaporasi. Evaporasi akan terjadi kondensasi lagi, akan turun lagi. Ya, jadi inilah siklus air. Kejadian yang terjadi secara berulang. Jadi walaupun kamu memakai air setiap hari, maka air itu tidak akan pernah habis. Insya Allah. Ya, karena air mengalami yang namanya siklus air gitu. Di sini selanjutnya ada siklus udara atau kejadian yang secara berulang-ulang ya. Di sini ada manusia. Ya, manusia manusia misalnya buang napas yang dikeluarkan napas kita apa? CO2, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang dibuang oleh manusia ini dimanfaatkan oleh tumbuhan di sekitar kita untuk melakukan fotosintesis. Ya. Selanjutnya, hasil dari fotosintesis apa? Hasilnya, setelah melakukan fotosintesis, tumbuhan akan mengeluarkan oksigen atau O2. Oksigen ini dimanfaatkan oleh manusia untuk bernapas. Ya, manusia bernapas dengan oksigen. Selanjutnya, oksigen ini manusia keluarkan tuh, bus. Yang dikeluarkan manusia apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida digunakan untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis apa? Oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk manusia bernapas. Begitu berulang terus ya. Nah, ini yang dinamakan siklus udara. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ada sumber daya alam logam ya, berupa logam, ada besi, perak, tembaga, nikel, dan lain-lain. Ada sumber daya alam energi, minyak bumi, batu bara, gas alam. Ada sumber daya alam mineral non logam, bukan berupa logam, contohnya kapur, gips, pasir, kuarsa, intan. Di sini ada penggolongan bahan galian. Ini galian ya. Ada galian golongan A, artinya strategis. Ada galian golongan B, artinya vital. Ada golongan C yang tidak termasuk A ataupun B.
Di sini ada galian golongan A, strategis. Ya, golongan bahan galian ini penting untuk mempertahankan keamanan negara, untuk menjamin perekonomian negara. Ya, strategis. Contohnya apa? Batu bara, minyak bumi, tembaga, aluminium, dan timah putih. Yang kedua ada galian golongan B atau juga vital. Bahan galian penting untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak, magnesium, permata, seng, dan sebagainya. Jadi kalau A, strategis untuk mempertahankan keamanan negara. Yang B, golongan vital untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Yang terakhir ada galian golongan C. Golongan C apa? Tidak termasuk A atau B. Kalau A itu tadi apa? Strategis untuk pertahanan negara. Yang B itu apa? Vital untuk kebutuhan hidup orang banyak. Jadi tidak termasuk kedua itu ya. Contohnya apa? Semen, kapur, gips, pasir. Tuh ya.